Sepuluh perintah Allah. Perintah ketiga di Keluaran 20 ayat 8 sampai 12. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing tempat kediamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari ini dong. Ini kan hari Minggu. Berarti setelah aku ibadah hari Minggu, aku nggak ngapa-ngapain. Aku bisa santai-santai. Aku nggak usah bantuin mama. Kan nggak boleh kerja. Asik juga nih, bisa main game seharian. Coba tiap hari-hari Sabat ya. Hei, capeknya. Dari mana? Biasalah kak, ada urusan. Kakak tahu nggak sih, hari ini tuh hari Sabat. Terus? Kenapa? Nggak boleh kerja. Aduh kak, aku tuh ngebantuin temenku. Masa Nggak boleh juga. Hari ini tuh kita ibadah, Kak. Aku tuh dari tadi udah nungguin kakak. Oh, Ayo, iya ya. kita ibadah online anak kelas 3 dan 4 nih. Yuk, kita sapa dulu adik-adik. Sabat, Kak. Ayo kita sapa adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Yuk adik-adik, kalian udah dateng nih. Sekarang kita ibadah nih kalian. Karena hari ini hari Sabat, kita mau ajak adik-adik nyanyi hari ini. Oke kan? Oke kak Ika. Siap adik-adik? 1, 2, 3, musik! Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk beribadah maupun dengan cara online. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Berkati kita dari awal sampai akhir, supaya bisa mendengarkan kakak-kakak GSM yang sedang bercerita maupun berfirman Tuhan. Tuhan, tolong hapuskan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalian tuh tadi dari mana sih? Biasa kak, pergi nolong teman. Ih, kakak lupa hari ini nih hari Sabat, nggak boleh kemana-mana. Dah, kata siapa kak? Ih, ada di Alkitab, hari ini hari Sabat. Kakak, justru itu kak, setiap hari kita tuh harus menyatakan kasih Yesus. Betul, tapi hari ini hari Sabat. Dan setiap hari juga harinya Tuhan kak. Ih, kan ada lagunya. Iya tuh, kita nyanyi lagi yuk adik-adik yuk. Ayo adik-adik. Kita diri lagi ya kak ya. Yuk. Ayo adik-adik berdiri. Aku suka banget sama lagu ini kak, lagu yang tadi kita nyanyiin. Kakak Oh, tahu iya? nggak? Kenapa? Kenapa tuh? Iya,
Lagu yang tadi kan bilang Kak, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu sampai hari Minggu itu semua hari harinya Tuhan. Berarti semua hari hari Sabat. Berarti adik-adik semua hari itu kita nggak usah kerja, nggak usah sekolah, main games dong Kak, gimana? Cilaka itu Made. Kaget. Kenapa Kak? Pokoknya no adik-adik, jangan tiru ya. Salah apa ya yang Kak aku? Ika bilang? Ya iyalah Kak. Hah? Duh, pusing aku. Salah ya Kak Ika ya adik-adik ya? Salah Gini deh Kak. Kak, kita dengerin Kak Todo aja Kak. Kita dengerin firman Tuhan nih adik. Yang benar siapa? Kak Ika atau Kak Ellen? Atau Kak Todo? Ada beda lagi. Ayo Kak, kita bagi berdiri yuk. Ngapain? Oh, kita kan mau dengerin Kak Todo. Jangan samperin aja dia. Oh iya, kita mau dengerin firman Tuhan. Ayo adik-adik. Kita siapin hadiah Kak. Ya Kak ya? Kita siapkan hati kita dulu sebelumnya. Yuk adik-adik, kita naikkan satu pujian. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bangga, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Jumpa lagi dengan Kak Todo hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Dek. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan kasih setiamu Tuhan. Kami berkumpul di sini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan, beri kami hikmat untuk dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Bacaannya diambil dari Matius 12 ayat 1 sampai 14. Diberi judul perikopnya, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka sebenarnya supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat."
Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Yesus adalah Tuhan atas segalanya, termasuk Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu apa ya, Dek ya? Hari Sabat itu ya hari ini ya, hari Minggu, kita bersama-sama memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu adalah hari Sabat. Jadi kalau kita belajar, hari Sabat itu sebenarnya di Alkitab sudah dimulai ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Tuhan berhenti dalam penciptaannya dan menguduskan hari itu. Hari itulah yang disebut sebagai hari Sabat. Nah, selanjutnya Musa menurunkan 10 hukum Taurat, di mana hukum Taurat keempat adalah mengenai hari Sabat, yaitu menguduskan hari Sabat, di mana pada hari Sabat itu kita beristirahat dan tidak boleh melakukan sesuatu apapun. Kemudian selanjutnya sampai zaman Yesus ya. Pada zaman Yesus, para pemimpin agama yang dikenal sebagai orang Farisi membuat Sabat menjadi hari yang dipenuhi dengan aturan-aturan yang mereka buat untuk dilakukan oleh orang Israel. Orang-orang Farisi begitu sibuk memastikan bahwa setiap orang melaksanakan hukum-hukum yang mereka buat ini. Mereka mempunyai sistem hukum yang disebut dengan Sanhedrin. Nah, Sanhedrin ini mengeluarkan traktat. Pada awalnya itu secara lisan. Traktat ini yang disebut dengan Mishnah. Nah, di dalam Mishnah ini diatur aturan-aturan yang sangat ketat tentang hari Sabat. Setidaknya ada 39 aktivitas yang dilarang pada hari Sabat. Dan kalau kita melanggarnya, kita bisa dihukum. Contohnya apa? Contohnya membuat adonan. Bayangkan, kita nggak boleh membuat adonan pada hari Sabat. Atau membuat roti, membajak sawah ya, menuai, memetik bulir gandum tidak boleh sama sekali. Kemudian membuang sampah, kemudian menulis 2 atau lebih huruf, menyalakan api dan lain sebagainya. Bayangkan kita tidak boleh menulis pada hari Sabat. Nah, hal inilah yang kemudian dikoreksi oleh Tuhan Yesus, bahwa hari Sabat itu seharusnya menjadi hari kita beristirahat, hari kita untuk menyenangkan Tuhan, tidak dibebani dengan larangan-larangan yang dibuat oleh orang Farisi tersebut. Nah, adik-adik, bagaimana hubungannya antara hari Minggu dengan hari Sabat? Jadi, hari Minggu itu adalah hari Sabat bagi orang Kristen. Hari Tuhan adalah hari pertama pada minggu ini, di mana Yesus Juru Selamat kita bangkit dari kematian. Jadi ini yang kita sebut sebagai hari Tuhan. Orang Kristen mula-mula juga bertemu pada hari pertama untuk menyembah Tuhan, sama dengan yang kita lakukan pada hari ini juga. Apa yang dilakukan pada hari Tuhan itu sebenarnya mengikuti apa yang dilakukan Tuhan seperti pada Matius tadi. Jadi Tuhan pergi ke sinagog, jadi kita pergi ke gereja, kemudian dia mengajar di sana, kemudian dia berdoa, dan juga dia menolong orang. Nah, sedangkan kita menghormati hari Tuhan ketika kita mengkhususkannya untuk menyembah dan mendengar firman yang dikhotbahkan bersama umat Allah. Kita menghormati hari Tuhan ketika kita menikmati istirahat yang diberikan dalam Yesus, dan ketika kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi begitu adik-adik, kakak ingin menyimpulkannya. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik, kita bawa pulang. Yang pertama adalah hari Tuhan adalah hari yang dikaruniakan kepada umat Allah. Karena kita adalah umat Allah, jadi ini adalah hari yang dikaruniakan kepada kita. Hari yang diberikan untuk memuji dan menyembahnya.
Selain itu juga hari Tuhan ini adalah hari untuk beristirahat dan mengingat berkat-berkat luar biasa yang sudah diberikan kepada kita. Kita juga menghormati hari Tuhan dengan menunjukkan kasih-Nya, dengan melakukan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada papa, mama, abang, adik, ya. Kita juga harus berserah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan atas segala sesuatunya, percaya dan taat kepadanya. Oke adik-adik, sekarang kita sampai pada ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke adik-adik, kakak ulang lagi ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke adik-adik, sekarang kita berdoa untuk menutup cerita kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hari Tuhan yang sudah Kau berikan pada kami. Tolonglah kami untuk boleh menyembah-Mu. Tolonglah kami untuk boleh menjangkau dan melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga sehingga kami boleh mengerti apa yang sudah diceritakan. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik masukkan dalam amplop ya. Nanti masukkan dalam kotak persembahan yang ada di rumah. Atau minta tolong papa dan mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Oke? Kakak-kakak di sini ya. Kita angkat pujian ya adik-adik. Apa nih kak lagunya? Syukur kepadamu ya Allah. Kakak-kakak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan persembahan ini. Amin. Oh, begitu Kak Ellen. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar nih bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan dengan teladan dan perintahnya kita belajar bahwa itu adalah hari untuk perbuatan kasih dan belas kasihan. Ya, kita memahami apa artinya bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Mempelajari bahwa Yesus memberitahu kepada kita bagaimana cara menyembah Dia pada hari Sabat. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, mari kita angkat pujian, "Aku berubah, sungguh ku berubah." Sungguh ku berubah.
sekarang sudah selesai ibadahnya. Jadi kakak tutup dengan doa ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah Tuhan, kami sudah memuji-Mu Tuhan, mendengar firman Tuhan, belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan, sertai anak-anak kami Tuhan di dalam masa pandemi ini, sehingga boleh melakukan kegiatan belajarnya Tuhan dengan baik Tuhan. Sertai juga orang tua yang menemani, membimbing anak-anak kami Tuhan, sehingga boleh selalu sabar dan memberikan waktu yang terbaik untuk anak-anak Tuhan. Sertai juga kakak-kakak sekolah minggu dalam pelayanannya, selalu beri kesehatan, selalu beri hikmat, selalu beri kreativitas Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.